Apakah Anda secara pribadi menjadi solusi dari bisnis Anda dalam keadaan krisis ini atau malah menjadi problem? Hai guys, para entrepreneurs di seluruh Indonesia. Kembali saya Budi Isman ingin sharing kembali dengan semua teman-teman mengenai topik yang menarik dan juga sudah saya sampaikan di feed di Instagram saya soal eksekusi ya. Dan kemarin kalau nggak salah tadi pagi bahwa saya sudah memberikan sedikit tips mengenai buku yang saya coba cari, buku sudah lama sebetulnya, tetapi saya melihat bahwa banyak relevansi dari buku yang saya pernah baca dulunya itu tentang krisis yang ada sekarang ini yang mungkin ya tentunya kita harus mencoba menyesuaikan. Nah, buku itu adalah buku Execution ya, The Discipline of Getting Things Done dari Larry Bossidy dan Ram Charan. Ini dua penulis yang menurut saya juga banyak saya pelajari ya, manajemen guru yang luar biasa ya. Dan bagi saya pengalaman mereka menghadapi beberapa krisis itu juga dengan menulis buku eksekusi ini tentunya bisa kita coba bahas dan mengaplikasikan ke bisnis kita masing-masing. Sebetulnya pengalaman saya selama krisis di 4 kali krisis yang saya hadapi selama ini juga banyak sekali relevansinya dan juga apa yang disampaikan oleh buku ini juga sangat-sangat aplikatif ya. Nah, sehingga saya ingin sedikit memberikan tips dan juga mungkin sharing dengan teman-teman yang mungkin bisa dicoba dilihat aplikasinya bagaimana dengan bisnis Anda masing-masing. Nah, di awal di feed saya di Instagram saya sudah sampaikan bahwa Larry Bossidy dan Ram Charan ini selalu mengatakan bahwa banyak bisnis yang mereka lihat dan pantau selama puluhan tahun yang sukses itu salah satu kuncinya adalah bisnis yang bisa mengeksekusi sebetulnya rencana-rencana yang mereka siapkan dengan sangat baik. Jadi excellence in execution. Nah, oleh karena itu, apalagi dengan situasi krisis ini, mungkin banyak sekali ide-ide yang keluar, mungkin ada pemikiran-pemikiran, rencana-rencana kita. Apakah situasi kita bisnisnya kebetulan masih bagus, malahan ada opportunity karena krisis ini, ada yang mungkin cuma sekedar bertahan, bisa survive ya. Ada yang mungkin memang harus turun dulu gitu ya, untuk bisa kembali suatu saat naik kembali. Nah, oleh karena itu, saya coba bahas dulu dari pilarnya ya. Pilar yang kemarin atau tadi pagi saya sampaikan bahwa untuk mengeksekusi sebuah bisnis atau rencana itu dengan baik, menurut Larry sama Ram ini ada 3 pilar yang sangat penting ya. Itu adalah pilar strategi. Jadi kita harus terus-menerus merevisi, melihat, mereview kembali strategi yang kita punya sekarang ini karena situasi yang baru ya, dan bisa saja strategi yang lama itu tidak berlaku lagi gitu ya dalam situasi sekarang ini. Kemudian yang kedua ya, tentunya dalam melakukan eksekusi yang baik itu unsur pilar kedua itulah people-nya, orang-orang yang akan mengeksekusi itu sangatlah penting. Kemudian yang 3 pilarnya yang disampaikan oleh Larry sama Ram ini adalah soal operations-nya, bisnis prosesnya, ya, di mana orang-orang itu akan melakukan eksekusinya memakai bisnis proses atau operations-nya yang harus mendukung. Nah, 3 pilar itu penting ya. Nah, untuk mendukung 3 pilar itu, nah menurut Larry ya sama Ram Charan ini, mereka mengatakan ada 7 essential behaviors, ada 7 perilaku yang sangat penting untuk berhasilnya eksekusi dari strategi, terutama tentunya dalam situasi yang berubah-ubah seperti yang kita hadapi sekarang ini. Jadi walaupun buku ini sudah cukup lama, tapi relevansinya sangat-sangat kuat ya dengan situasi itu. Dan juga pengalaman saya juga mengatakan seperti itu. Nah, saya tidak bahas dulu soal pengalaman saya, nanti ada waktunya saya akan coba share kembali. Tapi saya mau share dulu yang 7 perilaku yang disampaikan oleh Larry sama Ram ini yang akan mendukung proses eksekusi dengan baik. Yang pertama itu adalah know your people and know your business. Jadi Anda pertama sekali harus tahu dulu luar dalam mengenai orang-orang Anda.
Siapa orang Anda? Siapa talent yang terbaik? Siapa yang punya potensial bagus? Siapa yang tidak bagus? Ya, siapa yang kompetensinya masih di bawah standar? Siapa yang betul-betul bekerja menyingsingkan lengan bajunya dalam situasi sekarang? Siapa hanya duduk-duduk santai saja, misalnya yang nggak peduli bisnis kita sedang mengalami krisis atau tidak, misalnya ya. Jadi Anda harus tahu dulu ya siapa who's who-nya di dalam bisnis Anda. Kemudian yang kedua, know your business. Anda juga harus tahu ya tentunya bisnis Anda. Nah, saya nggak tahu ya, banyak sekali dalam program-program workshop saya atau advisory saya pada saat sesi coaching dan mentoring, saya banyak sekali melihat teman-teman ini hanya paham bisnisnya itu hanya kulitnya saja kebanyakan. Jadi baru kulit-kulit tapi belum mendalam. Misalnya kategori yang dia dalami sekarang ini, yang dia masuk itu paham nggak dia kategori itu apa saja? Apa yang membuat kategori itu bisa tumbuh dan tidak? Apa saja faktor-faktor yang membuat misalnya kategori itu bisa berubah misalnya? Siapa saja kompetitornya? Apa dinamika dari kategori itu sehingga dia bisa misalnya berkembang nantinya? Kalau ada suatu krisis atau suatu kebijakan itu akibatnya apa? Banyak sekali sebetulnya ya, luar dalam yang kita mungkin belum paham betul dengan bisnis kita. Maka know your people, know your business. Pahami orang Anda, pahami lebih dalam bisnis Anda. Jadi dalam situasi krisis ini apa? Aplikasinya adalah Anda harus tahu ya, dalam situasi krisis ini apalagi Anda tidak bisa mentolerir orang-orang yang tidak memberikan kontribusinya 100% ya. Anda harus lebih efisien tentunya ya, misalnya ya. Nah, tapi juga Anda harus tahu dulu dampak dari krisis ini apa sih sebetulnya ke bisnis Anda. Makanya pemahaman tentang bisnis Anda luar dalamnya itu penting. Itu nomor satu ya, yang dikatakan 7 perilaku atau behavior yang harus Anda lihat. Lalu yang kedua, menurut Larry dan Ram ini adalah mengenai insist on realism. Jadi artinya Anda pemilik perusahaan, Anda CEO, Anda founder ya. Situasi sekarang sudah berubah. Situasi sekarang mungkin memerlukan realita yang baru. Mungkin banyak pilar-pilar atau faktor-faktor yang dulu tidak dipertimbangkan, sekarang mungkin harus dipertimbangkan. Mungkin ada hal-hal yang dulunya nggak pernah kepikiran, sekarang mungkin harus menjadi pemikiran kita. Tapi yang lebih penting itu adalah Anda harus punya realita baru, ya. Tanpa realita baru, ya nggak mungkin tim Anda bisa mengeksekusi apa yang Anda harapkan dari rencana atau strategi bisnis Anda. Jadi jangan berharap juga, sama dengan pengalaman saya adalah kalau Anda misalnya memberikan, katakanlah, omset kita harus tumbuh 100%. Padahal sekarang orang minus malahan ya, mempertahankan aja sama dengan tahun lalu aja mungkin sudah repot. Jadi nggak realistik lagi misalnya. Nah kalau Anda sudah memaksa itu ke tim Anda, ya, apalagi prosesnya nggak bisa mendukung, kemudian nggak jelas juga dari mana datangnya pertumbuhan itu, maka eksekusi itu sudah akan fail, akan gagal. Ya. Jadi insist on realism, ya itu nomor 2. Nomor 3, identify clear goals and priority. Jadi Anda harus identifikasi ya goals atau target ya yang jelas, clear sekali ya, jadi bukan ngambang gitu ya, dan ada prioritas di antara semuanya itu. Jadi misalnya gini, banyak mungkin kita sebagai owner lalu kasih tahu ke tim kita, pokoknya saya mau bisnis kita selamat ya tahun ini, targetnya adalah selamat. Wah, selamat itu apaan? Selamat itu maksudnya apa? Gitu ya. Selamat itu apakah kita masih ada profit? Selamat itu apakah kita masih bisa mempertahankan orang? Selamat itu apakah itu kita masih tumbuh? Selamat itu apakah misalnya kita itu tuh masih hidup? Gak clear kalau kita hanya mengatakan yang penting kita harus bisa selamat. Gak bisa ya. Jadi clear goals tapi juga ada prioritasnya ya, sehingga pada saat tim Anda mau eksekusi itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, itu yang paling sering mungkin saya temui kekurangan dari banyak teman-teman yang saya bina selama ini, yang saya mentor, saya coach, atau yang ikut dalam program-program saya. Follow through, follow up, tindak lanjut. Itu banyak sekali teman-teman yang mengeluh ke saya,
mengatakan, loh kok saya kok gak berhasil ya, padahal rencananya udah bagus banget, udah belajar kanan kiri, rencana eksekusinya fail. Kenapa? Salah satunya adalah follow through. Nggak ada monitoring system, nggak ada evaluation system mengevaluasinya. Tapi ada Pak, saya juga cek mereka. Kadang-kadang saya telepon mereka, nggak bisa kadang-kadang. Nggak bisa. Ya. Jadi harus ada ya yang namanya itu sistem ya yang diinstitusikan istilahnya itu dimasukkan sebuah SOP sebagai prosedur yang Anda melakukan follow through ini. Yang paling simpel itu kan adalah management cycle. Ya, misalnya management cycle itu apa sih? Anda rencanakan, Anda eksekusi, Anda monitor, Anda evaluasi, kemudian dari hasil evaluasi dilihat lagi apakah rencana itu masih ideal, masih realistik. Kalau enggak, mungkin harus berubah lagi. Kembali lagi, setelah itu dieksekusi lagi, dimonitor. Jadi itu siklusnya. Jadi tapi kalau siklusnya itu tidak dibuatkan sebuah prosedur dan menjadikan kewajiban dari sebuah organisasi atau bisnis Anda, maka dia menjadi sebuah kerjaan yang ad hoc. Kapan saya ingat, saya akan evaluasi. Kapan saya ingat, saya akan monitor. Ya, jadi harus ada. Ya, ini yang mungkin yang paling sering saya lihat teman-teman gagal ya di dalam eksekusinya atau minimal eksekusinya tidak sebaik yang kita harapkan. Ya, follow through. Ya, kemudian juga yang kelima adalah reward the doers. Jadi ini masalah perilaku dari bisnis kita. Kita ini mau menghargai yang siapa. Kita akan mempunish yang siapa. Nah itu juga akan berpengaruh kepada eksekusi Anda. Pernah nggak Anda mungkin melihat tim Anda yang sebetulnya orangnya bagus, tapi dia akhirnya menjadi apatis. Kenapa apatis? Loh, saya yang udah kerja keras, saya melakukannya banyak hal, saya memberikan kontribusi cukup banyak. Tapi ya sama saja penghargaannya dengan teman saya yang di sebelah itu yang cuma duduk-duduk aja, tidur-tiduran, main-main HP mungkin tiap hari ya. Sama penghargaannya dengan saya. Punishment-nya juga tidak ada. Ya, jadi kita pun juga harus menyesuaikan ya, sistem-sistem penghargaan kita, punishment kita supaya eksekusi itu betul-betul bisa dilakukan dengan baik dan orang yang mengeksekusi itu menyesuaikan dengan tentunya penghargaan yang akan mereka dapatkan gitu ya. Jadi itu salah satu juga yang harus dilihat, reward the doers. Jadi yang melakukan itu juga harus orang-orang yang saya bilang di dalam rancangan ini juga ada yang menarik untuk saya yang di dalam prakteknya itu selalu saya lakukan. Banyak mungkin para CEO, para leaders, pemimpin, direksi, maupun para owners yang merasa bahwa yang mengeksekusi itu kan bukan saya. Kemudian saya ini hanya bermimpi, saya hanya strategi dan sebagainya. Betul, Anda di bagian level atas itu memang harus cerita strategi. Tapi tanggung jawab eksekusi itu harus ada di pimpinan tertinggi. Jadi keterlibatan Anda harus ada. Makanya di dalam workshop CEO development saya, salah satu capacity dan capability dari seorang CEO yang baik, itu salah satunya adalah mengartikulasikan visi dan strateginya kepada elemen-elemen yang bisa dipecah menjadi kecil, yang mudah dieksekusi, dan itu dikomunikasikan. Jadi itu penting, itu bagian dari kerjaan dari CEO juga. Jadi bukan hanya orang-orang bawah maksud Anda. Nah, apalagi monitoring. Reward the doers ya. Kemudian yang keenam, yang disampaikan di sini adalah expand people capabilities ya. Expand people capabilities itu ingat 3 pilar yang di depan saya cerita ya. Mengenai eksekusi ini 3 pilarnya adalah strategi, people, operations. People ini adalah jantungnya dari eksekusi. People ini adalah jantungnya dari sebuah bisnis gitu ya. Jadi kalau Anda tidak mengexpand atau mengembangkan ya orang-orang Anda sehingga mereka bisa menjadi lebih cerdas, mempunyai kemampuan untuk mengeksekusi ya, maka mereka lama-lama juga tidak akan bisa, apalagi dengan perubahan-perubahan yang cepat yang terjadi. Jadi Anda juga harus berpikir bagaimana Anda
mendevelop tim Anda? Bagaimana Anda mengembangkan orang-orang yang potensial untuk masa depan Anda? Bagaimana Anda melihat orang yang sebetulnya punya attitude dan karakter yang bagus, tapi mungkin dari sisi skills kurang. Apa yang harus Anda lakukan ya? Jadi Anda juga harus punya tim, apalagi dalam situasi sekarang ini, yang betul-betul mau ya luar dalam, masuk dalam lumpur bersama-sama Anda untuk menyelamatkan kapal bisnis Anda ini ya. Jadi mungkin itu juga salah satu yang saya lihat aplikasinya ada di situasi yang sekarang ini. Lalu yang terakhir yang disampaikan oleh buku ini, Execution ini, itu adalah mengenai know yourself ya. Anda harus tahu diri Anda sendiri. Banyak mungkin kita, ya termasuk saya juga ya, kadang-kadang kita punya blind spot. Ya bukan kadang-kadang, kita pasti punya blind spot. Sehingga kita membutuhkan orang lain kadang-kadang menunjukkan blind spot kita. Kadang-kadang orang lain yang menunjukkan realita mengenai kita. Karena kita sendiri tidak melihat diri kita. Jadi, kalau kita tidak mau melihat diri kita lebih dalam, maka eksekusi yang akan dilakukan oleh tim Anda bisa juga gagal. Kenapa? Misalnya, ego masing-masing kita ini ada. Dan ego ini akan berpengaruh nantinya terhadap mungkin penyusunan strategi Anda. Mungkin mengenai prioritas Anda. Karena apa? Ya tadi itu, mungkin Anda kurang paham mungkin diri Anda. Anda harus tahu kelebihan Anda apa, ya, kekurangan Anda. Kelemahan Anda apa, blind spot Anda apa. Sehingga Anda pada saat mengambil keputusan bersama-sama dengan tim Anda sudah ada itu framework di mindset Anda. Oh, saya harus minta nih pendapat orang lain dulu nih. Karena kadang-kadang saya emosional nih masalah ini. Ya. Nah kemarin juga saya banyak cerita bahwa ada orang yang datang ke saya, Pak, saya nggak bisa ngambil keputusan ini. Karena ini menurut saya, ya gimana ya, saya ini orangnya tipe ini seperti ini. Dalam bisnis kita nggak bisa seperti itu. Ya. Dalam bisnis kita harus ada rasionalnya, ya, tapi juga ada emosionalnya. Tapi rasionalnya harus di depan dulu. Setelah itu emosionalnya bagaimana, baru dibuat keputusan. Jangan itu menjadi blind spot Anda, ya. Sehingga apakah Anda secara pribadi menjadi solusi dari bisnis Anda dalam keadaan krisis ini, atau malah menjadi problem? Itulah perilaku yang ketujuh yang disampaikan oleh Larry sama Ram, ya. Di dalam mendukung pilar 3-nya eksekusi yang baik itu. Dan mudah-mudahan Anda bisa coba lihat ke dalam dari bisnis Anda, organisasi Anda. Lihat pilar Anda itu. Dari strateginya, apakah sudah menyesuaikan diri dengan situasi yang sekarang. Dari people-nya, apakah Anda sudah siapkan. Dari sisi operations-nya, bisnis prosesnya, apakah Anda sudah. Kemudian lihat 7 hal yang mungkin Anda perlu juga perbaiki atau malah dibuat, ya, sehingga eksekusi yang Anda akan lakukan itu berjalan dengan baik. Ingat, final dari pesan saya adalah banyak ide orang bagus-bagus, tapi akan menjadi hanya sekedar ide kalau dia tidak bisa eksekusi dengan baik. Berapa banyak teman-teman yang saya lihat nggak punya ide yang banyak, hanya mencoba mencuri ide orang lain, tapi dia membuat eksekusi yang jauh lebih bagus daripada orang yang punya idenya. Malah dia yang lebih berhasil. Nah, intinya adalah dalam situasi yang sekarang ini, ya, apapun rencana Anda, perubahan-perubahan yang Anda lakukan, tetap saja tidak akan bisa, ya, berhasil dengan baik tanpa eksekusi yang excellent. Ya, mudah-mudahan ini membantu Anda. Ya, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.